para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu melalui rekaman video di YouTube channel pribadi saya. Semoga dengan video ini kita semua bisa mendapatkan manfaat yang berkah ya. Amin. Kira-kira ada tidak ya rakyat Indonesia atau warga NKRI yang belum tahu tentang apa itu presiden? Sepertinya tahu semua ya. Mungkin hanya 0,1% saja yang belum mengetahui, terutama anak-anak balita tentunya. Dan untuk yang 0,1% yang belum mengetahui tentang apa itu presiden, saya kasih sedikit pemahaman ya, sebagai berikut. Presiden atau presiden ya, yang benar adalah presiden, adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi kenegaraan atau perusahaan besar. Pada awalnya istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat yang lebih lekat disebut ketua. Akan tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah presiden terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung ataupun tidak secara langsung. Jadi, bisa dikatakan lain bahwa presiden adalah lambang negara kebangsaan, simbol negara kebangsaan, kehormatan negara kebangsaan yang memiliki suatu kekuasaan memimpin, mengayomi atau melindungi rakyat dan negaranya, dan menata atau mengatur bangsa dan negaranya, serta masih banyak lagi kekuasaan-kekuasaan lainnya yang dimiliki berdasarkan undang-undang dasar yang berlaku di negaranya. Loh, kok tumben-tumbennya Pak Web ngomongin selain tentang Tuhan? Biasanya selalu Tuhan, 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 dan Tuhan selalu. Tidak ada yang lain. Hehehe. Santai bro. Di sini saya sedang mengabarkan ilmu tingkat dewa yang sangat langka ditemui di dunia modern sekarang ini. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, di sepanjang sejarah peradaban dunia manusia, mulai sejak zaman bangsa raja-raja dulu di Nusantara hingga zaman modern sekarang ini, yaitu era kepresidenan dewasa ini, pernah tidak panjenengan membaca buku sejarah atau mendengar cerita atau dongeng dari kakek atau nenek atau pakde atau paman atau siapa saja tempo dulu yang menceritakan sejarah seorang raja atau seorang presiden yang dicaci maki, dihina, difitnah oleh rakyatnya sendiri, baik secara terang-terangan maupun secara tidak langsung, seperti melalui media sosial dan lain-lain sebagainya. Namun jelas, sangat jelas mencaci, menghina, memaki, dan memfitnah pemimpinnya sendiri itu. Kalau saya pribadi sih, yang memiliki hobi atau kesukaan menelusuri sejarah-sejarah dunia,
Saya belum pernah mengetahui ada cacian, makian, hinaan, dan fitnah yang buruk dan kejam, baik dari sisi kemanusiaan dan dari sisi keagamaan ataupun dari sisi spiritual yang diarahkan atau ditujukan kepada seorang pemimpin negara dari suatu bangsa. Baru sekarang ini, dan cuma orang satu ini yang mengalaminya, yaitu Presiden RI Bapak Joko Widodo. Coba saja telisik sejarah dunia, dari negara manapun atau bangsa manapun, mulai dari zaman raja-raja hingga zaman presiden sekarang ini, sama sekali tidak ada. Di negeri atau negara yang saya ketahui sendiri bermayoritas agama dan menjunjung tinggi tradisi kesusilaan serta budaya, ternyata memuja kata-kata kotor yang tidak manusiawi dan sama sekali tidak berbudaya. Dan itu diarahkan kepada seorang pemimpin negara dan bangsanya sendiri, sementara kebijakan pemerintahannya tetap diikuti dan dinikmati. Halo, para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, perlu daftar panjang loh untuk menyusun kata-kata berikut ini. Sekalipun saya sedang laku murni menuju suci, yang artinya nyaris tidak punya waktu untuk menyimak media sosial atau televisi, sebagai pengabdi kepada sesama hidup yang jujur apa adanya dengan cinta kasih sayang, tersambung loh rasanya tersambung loh. Artinya walaupun saya sibuk mengabarkan tentang ketuhanan, namun saya bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui rasanya seperti apa yang dialami oleh orang-orang terhina, tercaci, termaki, terfitnah, terteror hoak. Apalagi dia seorang presiden yang sebagai simbol dan lambang kehormatan NKRI yang sedang saya cintai, yang sedang saya kasihi, yang sedang saya sayangi semua sisi dan segala seginya. Dengan kemanunggalan atau penyatuan rasa itulah saya bisa menyaksikan sendiri model bentuk cacian, makian, hinaan, dan fitnah yang ditujukan kepada Presiden NKRI yang tak lain dan tak bukan adalah simbol atau lambang NKRI itu sendiri, yang tersebar di mana-mana tanpa sembunyi-sembunyi, tanpa rahasiaan sedikit pun. Seperti berikut ini. 1. Presiden babi. 2. Presiden anjing. 3. Presiden LGBT. 4. Presiden yang akan menghalalkan babi panggang. 5. Presiden yang akan menghalalkan pernikahan sesama jenis. 6. Mereka akan aborsi. 7. Anak PKI. 8. Cina tulen. 9. Antek-antek asing. 10. Antek-antek Yahudi. 11. Nama aslinya adalah Oi Hyong Leong. 12. Sundal alias pelacur. 13. Sholat jenazah pakai duduk. 14. Mengganti rupiah dengan mata uang Tiongkok. 15. Burung unta. 16. Sinting. 17. Bebek lumpuh. 18. Idiot. 19. Plonga-plongo. 20.
dungu. 21, tidak tahu apa-apa. 22, anak pungut. 23, pengecut. 24, ingusan. 25, bodoh. 26, tukang mebel. 27, tidak pantas jadi presiden. 28, banci. 29, haid. 30, bajingan. Dan lain-lain dan lain-lain. Belum lagi yang bernuansa agama. 1, pemimpin taghut. 2, Fir'aun. 3, Dajjal. 4, kafir. 5, munafik. 6, ketua partai setan. 7, laknatullah. 8, iblis. 9, pemimpin yang akan meniadakan adzan. Dan lain-lain dan lain-lain. Ditambah lagi dengan fitnah dan hoak dan lain-lain dan lain-lain. Wow. Menurut saya, jangan menurut saya, menurut yang lain dulu. Menurut yang lain dulu. Menurut para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, di sepanjang sejarah peradaban dunia bangsa manusia, ada apa tidak sebutan yang lebih buruk dari itu? Dari rakyatnya kepada rajanya, dari rakyatnya kepada presidennya. Sepertinya di sepanjang sejarah peradaban dunia bangsa manusia, mulai dari zaman raja-raja hingga zaman presiden sekarang ini, tidak ada, bukan? Tidak ada. Dan sebagian besar lontaran caci maki, hinaan dan fitnah itu disampaikan oleh orang-orang yang mengaku beragama, bahkan Islam atau Muslim. Wow, luar biasa, bukan? Sangat luar biasa. Ini bukan soal baper loh. Juga bukan soal tidak terima, apalagi ikut campur urusan orang lain. Bukan, sama sekali bukan. Namun ini tentang seberapa banyak kebencian yang kita miliki dan tertanam dalam diri kita, serta seberapa dalam akhlak dan etika yang bisa kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Kita orang beragama loh. Kita orang beriman loh. Kita orang cerdas. Kita orang berpendidikan. Kita orang yang taat ibadah dan bukan orang kafir loh. Bukankah itu dan begitu yang selalu kita unggul-unggulkan? Iya apa iya? Buktinya ketika kita akan marah, buktinya kita akan marah besar, bahkan menuntut keadilan ketika kita dikatakan tidak beragama, tidak beriman, tidak cerdas, tidak berpendidikan, tidak taat ibadah, dan kafir. Pasti marah, pasti tidak terima senang. Iya tidak? Artinya kita kan orang beragama, kita kan orang beriman, orang cerdas, orang berpendidikan. Kita kan orang yang taat ibadah dan bukan orang kafir. Iya tidak? Namun buktinya mana? Mana buktinya? Apa yang disebut dan dinamai sebagai orang beragama, orang beriman, orang cerdas, orang berpendidikan, orang yang taat agama dan bukan kafir itu adalah menghina,
mencaci, memaki, membenci, memfitnah, menghujat, mengadu domba. Apakah seperti itu? Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, di negara paling liberal atau paling ateis sekalipun, tidak akan kita temui fenomena yang seperti di negeri yang mayoritas beragama, bahkan muslim terbesar di muka bumi ini. Apakah setelah seluruh proses pilpres usai dan pemenangan ditentukan, cacian, makian, hinaan, hujaan, fitnah, dan hoak akan berhenti? Wallahu alam. Sepertinya akan semakin banyak orang-orang yang merasa agamis dan lebih beriman, namun dengan bangga dan bahagianya memupuk kebencian dan hoak, tuduhan serta fitnah sana sini. Beruntungnya tukang mebel kurus itu yang bernama Joko Widodo itu diam, selalu tetap diam dengan kesabarannya, dengan kesabaran tingkat dewanya, dengan kesabaran tingkat malaikatnya. Dia tetap diam, tidak membalas balik sedikit pun, atau melakukan sesuatu dengan menggunakan kekuasaannya sebagai seorang presiden. Padahal jikalau dia mau, bisa loh, kan presiden, iya enggak? Karena sebab inilah saya Wong Edan Bagu yang sedang menjalankan laku murni menuju suci, yang sering dikatakan telah menguasai kesabaran, yang sadar akan cinta kasih sayang, merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Presiden NKRI ke-7, yaitu yang terhormat Bapak Joko Widodo. Menyatakan rasa salut saya kepada beliau tanpa tedeng aling-aling. Presiden NKRI ke-7 yang terhormat Bapak Joko Widodo adalah inspirasi saya, adalah motivasi saya, adalah spiritual saya, adalah guru terbaik saya. Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, Bapak Presiden kita Joko Widodo adalah makhluk manusia hidup di dunia ini yang dicaci, dimaki, dihina, dihujat, difitnah, seakan paling ternista dan terjahat di sepanjang penciptaan manusia di muka bumi ini, melebihi Fir'aun dan Dajjal. Namun beliau tetap diam sambil tersenyum dan bersabar dengan kesabaran tingkat dewanya, dan selalu bergerak maju dengan semangat imannya. Dan ini sudah lebih dari cukup untuk dijadikan bukti bahwa beliau sebagai makhluk yang pantas untuk dijadikan cermin diri bagi kita semua yang rindu akan ketentraman yang sempurna. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai. Tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet.
berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang maha suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Presidenku yang terhormat Joko Widodo. Terima kasih, Anda benar-benar luar biasa. Panjenengan benar-benar luar biasa. Saya salut kepada panjenengan. Saya bangga punya presiden seperti panjenengan. Panjenengan adalah inspirasi saya. Panjenengan adalah motivasi spiritual saya. Sungguh panjenengan sangat luar biasa. Dan saya berani pastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi panjenengan dan menyelamatkan panjenengan. Sekali lagi, terima kasih, dan I love you full. Astagfirullahaladzim.